Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku di channel Allah Sukmo. Kajian kali ini tentang tapa ya, sebuah lagu ya, atau puasa. Bisa dikatakan puasa, bisa dikatakan tapa. Ini ada 7 macam ya, kalau 7 macam tahapan ya. Yang pertama adalah tapa jasad ya. Tapa jasad ini yaitu mengendalikan atau menghentikan gerak tubuh dan gerak fisik ya. Antara lain apa ya? Lakunya itu tidak dendam ya, bisa mengendalikan amarah ya, bisa menerima keadaan. Apabila dihianati, disakiti, itu tidak membalas, kita ikhlaskan. Itulah namanya tapa jasad. Jadi jasad kita ya, jasad kita itu yang tapa seperti itu, atau yang puasa. Selanjutnya yang kedua, tapa budi. Tapa budi ini artinya menghilangkan ya, menghilangkan segala perbuatan diri ya, yang hina, seperti tidak jujur, iri, dengki ya. Jadi semua aspek-aspek perilaku kita yang tidak baik ya, misalkan suka menguping, suka rasan-rasan, menggunjing ya, membicarakan orang lain, itu rasan-rasan. Kalau bahasa Jawa rasan-rasan ya. Itu adalah tapa budi, tapa perilaku kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, tapa hawa nafsu, teman-teman ya. Tapa hawa nafsu ini mengendalikan ya, sifat angkara murka yang muncul dalam diri kita. Lakunya adalah sabar ya, berusaha mensucikan diri ya, mudah memberi maaf, taat kepada Tuhan. Lakunya seperti itu ya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang disarankan atau dituntun oleh agama. Biasanya seperti itu ya, tapa budi. Tidak ada agama apapun yang menyuruh kita ya untuk berbuat jelek ya. Itu namanya tapa budi teman-teman ya. Sifat sombong seperti itu juga tapa budi. Yang keempat, tapa cipta ya. Tapa cipta ini yaitu memperhatikan ya perasaan ya secara sungguh-sungguh ya, atau dalam bahasa Jawa itu mesti serasane ngraos ati ya. Berusaha untuk menuju hening, meneng, khusyuk, tuma'ninah, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh siapapun ya, dan selalu hening atau waspada ya, agar senantiasa mampu memusatkan pikiran kepada Tuhan ya. Hening, diam, ngramesi ya, istilahnya apa ya, bukan ngramesi togel loh teman-teman ya, tapi mengevaluasi, menganalisa terkait hakikat ya, cipta ya, apa yang berlaku di alam semesta ini, perbuatan-perbuatan yang terhadap kita, orang lain terhadap kita, itu tidak ada lain kecuali memang kehendak Dia gitu, memang laku Dia gitu. Dia siapa? Dia Sang Maha Pencipta melalui makhluknya. Itu adalah tapa cipta. Yang kelima adalah tapa sukma ya. Jadi tahapan ini kita berfokus pada ketenangan jiwa. Lakunya adalah ikhlas ya, rasa dermawan, dengan senantiasa iling ya, atau ingat kepada fakir miskin, memberikan sedekah secara ikhlas dan tanpa pamrih. Ini juga satu tingkat di atasnya gitu ya. Kita merasakan teman-teman, merasakan ya, tapa sukma ini kita langsung merasakan ya. Nah, ini yang kita bahas di video-video saya terkait dengan olah rasa. Ini masuk ke tapa sukma teman-teman ya. Sukma kegaiban, rasa ya. Bagaimana kita merasakan sedihnya nggak bisa makan, bagaimana kita merasakan senangnya apabila diberikan sesuatu, bagaimana kita merasakan saat tangan di atas, bagaimana kita merasakan saat tangan di bawah.
Kalau teman-teman sudah bisa tapa sukma ini, teman-teman akan sangat sensitif ya, sensitif sekali terhadap alam semesta ini. Teman-teman akan tahu sebelum kejadian. Teman-teman akan si pahit lidah atau mandi geni atau itu geni ya. Apa yang Anda ucapkan akan menjadi kenyataan. Karena apa? Vibrasinya ini selaras dengan alam semesta. Selanjutnya lebih dalam lagi ya, tapa cahaya. Ialah merupakan tahapan tapa yang lebih dalam lagi. Prinsipnya adalah tataran ya, senantiasa iling, awas dan waspada. Sehingga kita akan menjadi orang yang waskito, tahu yang bakal akan terjadi. Tapa cahaya ini dimensinya lebih di atasnya lagi teman-teman. Dimensinya sudah dimensi ruh ya. Dimensi ilahiyah, dimensi ketuhanan. Ya. Seperti itu. Yang ketujuh tapa gesang, yaitu tansah eling lan ngabekti manembah marang Gusti. Lakunin takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi yang ketujuh ini adalah olah ruh ya, manunggaling kawula Gusti ya. Ada yang mengatakan seperti itu, manunggaling kawula Gusti. Ada yang mengatakan sukmo sejati ya. Intinya mengetahui hakikatnya bahwasannya semua makhluk ini asalnya juga satu, yang menggerakkan juga satu, sebab akibatnya juga satu ya. Kita diciptakan ke dunia ini tidak ada tujuan lain kecuali menembah kepadanya ya. Semoga apa yang saya sampaikan ya terkait dengan tapa ya, sukma ini atau tapa, macam-macam tapa ini bisa menjadi inspirasi ya pada saat teman-teman melakukan laku tirakat ya. Ketujuh ini kalau teman-teman lakukan ya, kalau teman-teman lakukan, teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang teman-teman harapkan dalam menjalani ritual. Entah itu ritual spiritual, entah itu ritual kebatinan, entah itu ritual ilmu hikmah atau ritual apapun ya. Intinya teman-teman harus peka rasa, peka batin, peka cipta, sehingga cipta, rasa, karsa akan menjadi satu, sehingga menjadi pribadi yang mumpuni ya, dimanapun saudaraku berada. Demikian yang dapat saya sampaikan ya terkait dengan tapa atau puasa. Demikianlah hakikat yang terkandung di dalamnya. Semoga apa yang saya sampaikan menginspirasi teman-teman untuk menjadi lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.